semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal lakuin pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan temanya kali ini berhubungan dengan angel number. Yang pastinya kalian udah tahu apa itu angel number. Dan angel number itu sendiri memang punya artinya masing-masing, tapi untuk kali ini pembacaannya berdasarkan kartu tarot dan kartu oracle yang keluar. Jadi tidak berdasarkan numerologi. Oke, so di sini ada grup 1, 2, 3, 4. Buat kamu yang sering lihat angka 111, kalian bisa pilih grup pertama. Dan begitu juga dengan angka lainnya. Tapi buat kamu yang merasa kamu tidak sering ketemu dengan angka-angka ini, kalian bisa pilih berdasarkan intuisi kalian. Pause video ini, gunakan kata hati dan intuisi kalian, sehingga nanti pesan yang terbacakan dari kartu tarot dan juga oracle itu bisa sampai ke kalian. Oke, so sebelum kita langsung lanjut pembacaannya, gue mau ngasih tahu dulu kalau kamu ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1. Langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Di sini ada kartu Prosperity. Oke, gue bakal buka kartu tarot yang lainnya juga. Dan beberapa kartu akan gue buka secara bersama-sama. Oke, ada kartu The Hierophant. Ada kartu Ten of Wands Reverse. Ada kartu Eight of Pentacles Reverse. Satu kartu lagi. Ada kartu Seven of Cups Reverse. Oke, di sini kamu punya kartu satu meja arcana. Dan berdasarkan kartu yang keluar ini, yang pertama kali benar-benar terlihat itu adalah tentang prosperity. Prosperity sendiri itu berarti tentang abundance atau berhubungan dengan finansial yang semakin membaik. Sebenarnya, angka 111 ini sendiri itu juga dapat berartikan kalau misalnya kamu harus terus memperjuangkan apa yang ingin kamu lakukan dan di jalan yang tepat atau di jalan yang benar-benar ditujukan untuk kamu karena semuanya akan membaik. Kalau gue baca di sini, semuanya itu akan membaik, terutama dengan adanya kartu Ten of Wands di sini yang reverse serta kartu Eight of Pentacles yang reverse. Artinya, reverse di sini menunjukkan kalau akan selesai, semua ini akan berakhir, kesusahan kamu serta beban kamu dan terutama dalam masalah finansial itu akan berakhir ketika kamu menempuh mimpi kamu atau menempuh jalan kamu yang tepat. Dan ini juga mau dikasih tahu kartu The Hierophant ini itu seseorang yang ahli dalam suatu hal. Artinya, kalau kamu sedang menjalankan sesuatu, entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, atau keahlian apapun, tetap lakukan, continue apa yang ingin kamu lakukan dengan keahlian kamu, dan tetap terus mengembangkan keahlian kamu sampai kamu master, sampai kamu benar-benar ahli dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan setengah-setengah. Dan di sini juga mau dikasih tahu, The Hierophant itu juga berkaitan tentang belief system atau kepercayaan terhadap sesuatu. Ini juga bisa berarti kamu jangan pernah putus ibadah kamu atau pantangan kamu. Dan The Hierophant di sini juga berarti cari orang yang tepat untuk kamu jadikan sebagai panutan atau guru kamu, atau mungkin bukan orang, tapi buku. Buku juga bisa di sini, dan intinya harus ada yang terus dikembangkan dari skill kamu sampai kamu menguasai itu. Dan tetap fokus ke tujuan kamu, terutama dalam bidang finansial ya. Dan di sini juga ada kartu Seven of Cups Reverse, artinya don't overthinking. Stop overthinking, stop berpikiran lebih. Stop pikiran-pikiran yang gak guna, stop pikiran-pikiran yang sebenarnya itu tidak berkaitan dengan masa kamu sekarang ini. Atau hal-hal yang semestinya itu belum terjadi. Stop ke sana, stop punya pemikiran ke sana, tapi lebih fokus ke kerjaan kamu sekarang. Apa yang kamu lakukan, tetap fokus di sana, keep going, karena semua beban kamu ini akan terlewati nanti. Tapi yang pasti memang harus ada usaha di sini.
Dan kalau gue baca juga buat kamu yang ingin punya rencana sesuatu, entah itu bisnis, entah itu mungkin pekerjaan lainnya, kamu harus cari tahu dulu apakah planning kamu itu benar-benar bisa kamu jalankan, apakah kamu cocok di sana. Karena kartu The Hierophant sekali lagi adalah orang yang pandai, orang yang memasteri sesuatu, orang yang sangat-sangat ahli dalam bidang sesuatu. Dan apa yang kamu lakukan, serta keinginan kamu itu benar-benar apakah kamu bisa melakukannya atau enggak. Tapi untuk kamu yang masih terus berjuang untuk tujuan kamu, itu nanti akan terbayarkan dan tetap diingat, jangan overthinking sesuatu yang belum terjadi atau yang sebenarnya itu hanya datang dari ketakutan kamu aja. Okay, so next card. Next card, kamu ada kartu staying focus. Sekali lagi staying focus. Jangan pikiran aneh, jangan terlalu overthinking karena kalau gue baca di sini mungkin sebagian besar dari kamu tuh terlalu overthinking dalam resiko, tapi langkah yang kamu ambil itu belum sampai sana. Jadi mungkin kamu udah pikir 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, tapi yang kamu itu langkah kamu tuh belum sampai ke sana, tapi sudah sejauh itu kamu pikirkan. Makanya staying fokus di sini tuh juga dibilang kamu harus fokus terhadap apa yang kamu lakukan sekarang. Oke, di sini ada navigating by the stars, follow your bliss. Oke, dan kartu navigating by the stars ini juga bisa berkaitan tentang kata hati dan intuisi ya. Intuisi kamu coba kalian pertajam, terutama mindset dan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Bisa jadi, prosperity datang ini berkaitan dengan mindset kamu. Kamu bisa cari tentang law of attraction dan juga manifestasi. Itu banyak sekali permainan pikiran yang dikeluarkan untuk dapat prosperity ini. Makanya kalian mungkin lebih ditujukan untuk coba lihat ke sana. Oke, gue bakal buka pesan khusus. Ada kartu Dare Yourself. Buat kamu yang masih ragu-ragu, beranikan sekarang. Apapun yang planning ingin kamu lakukan, kamu ingin buat YouTube, ingin buat apapun itu, lakukan sekarang, Dare Yourself. Tapi, ada tapinya, lakukan dengan planning dan juga dengan belajar. Ada kartu One. Kartu One di sini mungkin untuk tambahan kali ya, 1111. Jadi buat kamu yang sering lihat angka 1111, ini juga bisa berarti untuk kamu. Dan di sini mau dikasih tahu, tetap kerjakan apa yang kalian kerjakan sekarang, yang menurut kalian positif dan intuisi kalian arahkan ke sana, tetap dikerjakan, tapi tidak boleh lepas dari kontrol diri kalian. Serta di sini juga berkaitan tentang humble atau rendah hati, yang intinya adalah menerima banyak masukan. Oke, next card. Ada kartu Warrior, be fearless and stand strong. Dan kartu Autumn, release the old and rest. Kartu The Warrior ini juga mau dibilang kalau misalnya sama seperti Dare Yourself yang di sini, kamu harus beranikan diri kamu untuk mengambil langkah. Karena kalau gue baca di sini mungkin sebagian dari kamu juga agak bingung langkah atau jalan apa yang harus diambil. Dan dari kartu yang kebuka ini, kamu dikasih tahu kalau kamu harus ambil langkah yang sekarang ini kamu kerjakan. Jadi jangan lari kemana-mana, tetap fokus dan beranikan diri kamu untuk mengambil keputusan yang mungkin selama ini sudah kamu planningkan. Oke, dan di sini juga ada kartu Autumn, release the old and rest. Itu artinya harus ada hal-hal yang lama yang kalian keluarkan atau yang kalian lepaskan, mungkin habit, mungkin sifat-sifat kalian menunda sesuatu, serta overthinking kalian itu sudah harus berhenti. Oke, gue bakal buka kartu lainnya. Ada kartu Bodywork. Dan juga ada kartu Environmentalist. Next, gue bakal ambil kartu lainnya secara bersama-sama juga. Ada kartu Nurture.
dan juga kartu healthy lifestyle. Oke, so kamu punya dua kartu yang mengibaratkan kalau harus ada kesehatan, kehidupan yang sehat di dalam kamu. Karena di sini keluar kartu healthy lifestyle dan ditambah lagi dengan kartu body work. Kartu body work sendiri itu juga berkaitan tentang seorang yang menghargai badannya, menghargai butuhnya, menghargai kebutuhan-kebutuhan daripada fisiknya, dalam artian menyadari apa yang kurang dari dirinya dia dan memperbaiki itu. Dan ini juga mau dikasih tahu, lebih cek kesehatan kamu di sini, jangan sampai kesehatan kamu itu juga terganggu. Karena ingat, kalau kamu menanyakan sesuatu apakah jalan yang kalian ambil ini tepat atau enggak, pertama kali yang harus dilihat adalah tanda-tanda yang ada di tubuh kamu. Apakah kamu sehat? Apakah dengan kamu melakukan ini, kamu mendapatkan badan kamu kelelahan, mungkin kamu timbul alergi, kamu letih, kamu hanya fokus ke situ saja dan tidak bisa melakukan hal yang lainnya, maka hal itu harus diperbaiki. Dan salah satunya adalah dengan apa yang kamu lakukan keseharian kamu. Dan keseharian kamu itulah yang harusnya kamu tanyakan apakah kamu sudah melakukan hal yang tepat. Karena kalau ternyata hasil daripada apa yang kamu lakukan, badan kamu di sini itu mungkin sebagai acuan. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang badan kamu di sini itu sebenarnya udah kasih tanda loh, oh ini kamu nggak boleh lakukan ini, kamu salah jalan. Karena hasilnya, kalau misalnya badan kamu sebagai petanda, kalau dari apa kebiasaan yang kamu lakukan itu bukanlah kebiasaan yang tepat, kamu harus lihat lagi dan lebih observasi, dan juga menganalisa apakah benar selama ini kegiatan yang kamu lakukan dalam majority keaktifan kamu sehari-hari itu adalah hal yang tepat. Kalau hal yang itu tepat, maka badan kamu ini atau kesehatan kamu itu tidak akan terganggu. Dan ini juga salah satunya adalah pola makan ya. Di sini ada kartu environmentalist. Kartu environmentalist ini lebih ke back to nature. Kembali ke alam di sini itu juga berarti lepaskan sejenak stres kamu, kericuhan dalam pemikiran kamu, dan di sini juga ada kartu release the old and rest, artinya kamu butuh istirahat. Dan nurture, tambah lagi ada kartu nurture di sini yang artinya lebih prioritaskan kebutuhan kamu, kebutuhan kesehatan kamu, dan kebutuhan emosi serta kebutuhan psikis kamu di sini. Ini harus kamu prioritaskan. Dan kartu nurture itu juga kembali ke kartu inner child. Artinya, inner child di sini adalah sosok yang curious, sosok yang ingin tahu, sosok yang semangat, sosok yang tidak terlalu banyak hal negatif dalam dirinya dia. Oke, so sebelum gue akhiri, gue bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Oke, di sini ada kartu judgment. Kartu judgment di sini berhubungan dengan karma ya, artinya harus ada karma baik yang dilimpahkan. Karma baik itu bisa berarti setiap langkah yang kamu keluarkan harus ada sisi positif, hal positif yang kamu berikan kepada orang lain atau kepada alam semesta. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaannya. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe, and see you again on my next video. Bye bye. Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu relationship harmony. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu. Dan beberapa kartu lainnya gue bakal buka secara bersama-sama. Oke, ada kartu Eight of Pentacles Reverse, ada kartu The Fool, dua kartu, ada King of Cups dan The Fool. Satu kartu lagi. Oke, ada kartu The High Priestess. Oke, untuk kamu grup kedua, kamu punya dua kartu Major Arcana di sini. Ada kartu The Fool dan juga kartu The High Priestess. Serta kartu utama yang keluar ini adalah Relationship Harmony. We angels are opening the heart of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. Oke, buat kamu yang lagi punya masalah relationship, apapun masalahnya nanti akan muncul jalan keluar. The High Priestess, kartu The High Priestess berhubungan juga dengan informasi. Jadi buat kamu yang lagi tunggu informasi, akan ada informasi penting yang datang untuk kamu. Dan kartu The High Priestess ini juga kartu yang berkaitan tentang seseorang yang mematuhi aturan atau mematuhi kebiasaan pada umumnya. Jadi buat kamu
yang punya masalah tentang relationship, memperbaiki sesuatu tidak harus menunjukkan ego kalian. Kenapa gue bilang ego dan apa hubungannya dengan The High Priestess ini? Ego sendiri itu muncul dari setiap orang yang artinya ada keunikan terhadap kepuasan diri sendiri, terhadap pengetahuan diri sendiri. Dan kartu The High Priestess ini dibilang kalau lebih mengikuti kebiasaan pada umumnya. Jadi, jangan terlalu kamu menginginkan kepentingan kamu, tapi lebih lihat universalnya atau pencapaian positifnya yang bisa kamu ambil. Serta di sini ada kartu King of Cups. Kartu King of Cups di sini sangat berkaitan dengan yang namanya kedewasaan emosional. Buat kamu lebih pelajari tentang kedewasaan emosional dan emotional control karena di sini juga sangat-sangat diperlukan untuk kamu. Dan di sini ada kartu The Fool. Kartu The Fool di sini artinya buat kamu yang tidak punya masalah tentang relationship atau apapun itu, ini mau dikasih tahu kalau kamu punya planning, yang paling penting dilakukan itu adalah langkah pertama. Jadi, kartu The Fool ini lebih ke arah bodo amat sama samping, sama kanan, sama kiri, sama belakang, sama depan. Apa yang terjadi ke depannya, atau apapun itu yang akan terjadi, yang paling penting adalah mengambil langkah pertama. Karena dari langkah pertama ini barulah kamu bisa tahu. Ini lebih ke walking into the unknown, jadi kamu berjalan ke arah yang tidak diketahui. Dan kartu The Fool ini juga lebih berkaitan dengan mengambil resiko. Kalau kamu punya pemikiran apakah kamu harus taking risk ataukah resiko ini terlalu besar, ini lebih ke arah coba dulu, ambil langkah pertama dulu, jangan terlalu mikirin resikonya. Kecuali resikonya berkaitan dengan orang-orang di sekitar kamu ya, itu beda cerita. Tapi The Fool ini lebih tentang tujuan hidup kamu, serta mimpi kamu, kerjaan kamu, karir kamu, dan juga yang berhubungan dengan langkah pribadi dari kaki kamu sendiri. Jadi benar-benar ambil langkah pertama. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Di sini ada kartu Eagle, See from Higher Perspective. Ada kartu Hermit, Retreat and Recharge. Dan next card, gue bakal ambil kartu yang lainnya juga secara bersama-sama. Ada kartu Wise Leader, You are beacon for others. Dan ada kartu You are exactly where you need to be. Dan Unknown Territory, seperti yang gue katakan tadi, adanya walking into the unknown, adanya sesuatu yang tidak kamu ketahui. Oke, next pesan khusus. Ada kartu Chill Out. Dan satu kartu lagi. Ada kartu Change is Inevitable. Oke, buat kamu, grup kedua. Ada kartu Eagle, See from Higher Perspective, artinya apa yang kamu lihat bukanlah keseluruhan. Apa yang terjadi dengan kamu, itu masih ada sisi lainnya yang belum terjangkau oleh pemikiran kamu. Dan di sini mau dikasih tahu, coba lihat dari perspektif banyak orang. Tidak hanya dari kebutuhan kamu saja, tapi lihat dari apa yang sebenarnya terjadi dari sisi A, sisi B, sisi C, maka di situ kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan seperti yang tadi gue bilang ya, kedewasaan emosional jangan terlalu pakai ego kamu. Karena kalau kamu terlalu mementingkan ego kamu, mementingkan apa yang kamu butuhkan, ada keputusan-keputusan yang seharusnya kamu ambil, itu tidak kamu ambil. Makanya ada wise leader di sini, you are a beacon for others. Artinya kamu punya kemampuan untuk menjadi seseorang yang bijaksana dalam hal leadership, dalam hal memimpin, atau dalam hal memberi contoh kepada orang lain. Dan ini nantinya akan terlihat oleh orang lain tentang kedewasaan kamu serta kebijaksanaan kamu. Kalau gue baca banyak orang yang remehin kamu di sini, tapi segala sesuatunya nanti akan berubah. Karena apa? Karena ada kartu Change is Inevitable dan you are exactly where you need to be, Unknown Territory. Artinya memang kamu di titik dimana kamu sudah di jalan yang tepat. Jangan ragu-ragu, jalan tetap sesuai dengan tujuan kamu,
Karena yang namanya sebuah perubahan itu pasti akan terjadi, tinggal perubahan seperti apa yang nantinya akan tergantung dari langkah yang kamu ambil. Dan kartu chill out di sini buat kamu yang lagi naik turun emosinya, seperti yang gue bilang tadi, jangan terlalu menggebu-gebu, karena memang situasi di lingkungan kamu itu tadi tidak terlalu mendukung, tapi pada akhirnya atau pada nantinya sesuatu yang rusak atau relationship yang berantakan itu akan kembali membaik. Makanya Angel di sini mengasih tahu kamu, emosi kamu harus diperhatikan dan jangan sampai nanti emosi kamu itu justru menutup pemikiran kamu tadi untuk mengambil langkah yang tepat. Dan kartu Hermit, Recharge and Recharge. Kartu Hermit di sini lebih ke arah mengendalikan diri ya. Pengendalian emosi dan juga pengendalian pemikiran. Oke, next card. Ada kartu Light and Love. Ada kartu Books. Oke, gue bakal ambil kartu lainnya. Ada kartu Counselor. Dan juga ada kartu Take Back Your Power. Oke, grup kedua. Light and Love. Light and Love artinya tetap berikan hal yang positif kepada orang lain. Kalau orang lain itu tidak mau dengerin kamu, tidak mau mendengar apa yang kamu katakan, jadilah diri kamu sebagai contohnya. Makanya wise leader di sini itu juga lebih kepada tindakan yang kamu ambil. Tindakan di sini lebih kepada tindakan hal yang kamu pimpin. Hal yang kamu pimpin yang paling utama adalah ya apa yang kamu kerjakan. Jadi lebih ke arah memberikan contoh atau memberikan, oh ternyata gue aja bisa kayak gini loh, gue bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik, gue bisa berubah dan bisa mempunyai tujuan hidup. Maka nanti semuanya, relationship serta keadaan kamu juga ikut membaik. Dan di sini ada kartu books. Kartu books buat kamu yang ingin buat buku, buat tulisan, apapun yang berhubungan dengan tulisan, jawabannya yes, coba dulu, coba langkah pertama kamu dan lihat. Jadi jangan takut untuk memulai. Memang untuk membuat sesuatu itu perlu keberanian. Keberanian di sini adalah keberanian dalam langkah pertama. Makanya yang paling penting adalah buat langkah pertama. Setelah langkah pertama baru planningkan untuk langkah kedua. Dan kartu Take Back Your Power di sini juga mau dibilang kalau kamu itu punya kekuatan untuk manifestasi sesuatu serta perubahan-perubahan yang sangat besar, terutama dalam keadaan kamu sekarang. Jadi, kalau kamu hanya berdiam diri dan tidak menggunakan kelebihan kamu itu ya pada saatnya chance is inevitable ini memang akan terjadi. Perubahan tidak dapat dihindari. Tapi perubahan seperti apa yang kamu inginkan, itu harus kamu yang atur. Makanya, take back your power adalah saatnya sekarang untuk kamu mulai langkah pertama kamu atau langkah selanjutnya yang mungkin kamu sudah mulai sebelumnya untuk kembali memastikan kalau kamu adalah orang yang berjalan di langkah itu. Artinya tujuan hidup kamu serta kedewasaan kamu serta mungkin keahlian kamu dalam hal sesuatu itu kamu harus tunjukkan kelebihan kamu dalam hal tersebut. Oke, so sebelum gue akhiri, gue bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Ada kartu The Tower Reverse, artinya semuanya akan membaik. Buat kamu yang lagi di masa The Tower Moment, reverse di sini itu berarti akan terlewati. Walaupun efeknya akan lama, tapi ini akan terlewati, perubahan itu nantinya akan datang. Dan kalau gue baca, mungkin sebagian dari kamu juga berkaitan tentang spiritual awakening. Makanya chance is inevitable di sini juga berkaitan tentang perubahan mindset, perubahan pemikiran, serta perubahan-perubahan kedewasaan emosional kamu dan kedewasaan pemikiran kamu. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup
ketiga, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu Peace. Peace comes from remembering the only love is real. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu dan sebagian kartu akan gue buka secara bersama-sama. Oke, ada kartu King of Wands Reverse. Ada kartu Four of Cups Reverse, ada kartu The High Priestess Reverse, dan satu kartu lagi. Oke, ada dua ternyata. Ada kartu Ace of Cups Reverse, dan ada kartu The Empress Reverse. Semua kartu di sini reverse ya. Tapi nggak apa-apa. Buat kamu, grup ketiga, ada dua kartu Major Arcana. Ada kartu The High Priestess dan juga kartu The Empress Reverse. Gini, kalau gue baca dari kartu yang ada, harus ada kegiatan atau langkah yang kamu ambil. Gini, kamu punya kartu The High Priestess Reverse. The High Priestess Reverse itu sebenarnya adalah seseorang yang tidak turut terhadap kebiasaan-kebiasaan yang selama ini ada di lingkungannya dia, atau mungkin ada di keluarganya dia. Dan kartu The High Priestess ini mau dikasih tahu, ambil langkah yang berbeda daripada apa yang selama ini mungkin orang lain kerjakan, keluarga kamu kerjakan, dan perbedaan itu bukanlah hal yang seharusnya menjadi masalah. Terlebih lagi di sini kamu punya kartu Four of Cups Reverse. Gini, kartu Four of Cups Reverse ini sebenarnya itu adalah tentang sebuah pilihan yang mana tidak membuat kamu happy. Dan ini datangnya reverse. Ini mau dikasih tahu, tidak harus mengambil sebuah pilihan yang ada, tapi lebih kepada menetapkan apa yang ingin kamu lakukan. Kalau kamu disodori sebuah pilihan, tidak harus mengambil pilihan tersebut, tapi lebih lihat lagi ke arah mana kamu ingin berjalan. Jadi tidak harus memutuskan pilihan ini harus diambil, tapi keinginan kamu itu apa? Dari keinginan kamu itulah maka akan timbul pilihan-pilihan lainnya yang juga bisa kamu ambil. Jadi tidak hanya pilihan-pilihan atau kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada orang lain, terutama pilihan tersebut berkaitan dengan karir atau buat kamu yang masih kuliah dengan jurusan kamu, serta dengan pilihan-pilihan kehidupan kamu. Dan memilih sesuatu yang berbeda itu bukanlah hal yang negatif. Di sini ada kartu Ace of Cups Reverse. Kartu Ace of Cups Reverse ini juga dikasih tahu kalau untuk mendapatkan jalan lain yang berbeda, maka perlu ada pola pikir atau pemikiran yang berbeda juga. Ini tentang kebiasaan sih, kebiasaan dan juga pengetahuan, serta bagaimana seseorang melihat situasi atau prinsip hidup mereka. Ini perlu ada sesuatu yang diubah dari sana, mungkin bukan dari kamunya, tapi dari lingkungan sekitar kamu, entah pertemanan atau apapun itu. Kalau kamu dipandang sebelah mata karena suatu pilihan yang kamu ambil, serta perbedaan-perbedaan yang benar-benar tampak, itu bukan salah kamu di sini. Salah kamu di sini adalah kamu menyalahkan diri kamu kalau itu memang benar terjadi dengan kamu. Karena kembali lagi, kartu Peace di sini di awal adalah tentang sesuatu yang indah atau sesuatu yang tenang itu datang kalau kamu mengingat sesuatu yang nyata adalah kasih sayang. Jadi, apapun sebuah perbedaan, apapun itu bukan menjadi masalah. Dan dari kartu yang keluar ini juga mau dikasih tahu, take action. Jangan hanya pasrah terhadap pilihan yang ada, tapi lakukan sesuatu buat pilihan yang baru yang berbeda daripada yang kebiasaan orang lakukan. Makanya ada kartu King of Wands Reverse di sini yang artinya potensial kamu dalam bidang kreativitas sangat luar biasa. Reverse di sini lebih ke arah over ya, lebih ke arah yang berlebihan, dan King of Wands itu sangat berkaitan dengan creativity. Makanya creativity kamu di sini harus sangat-sangat ditunjukkan. Serta di sini juga ada kartu The Empress Reverse. Kartu The Empress Reverse ini mau dibilang, gunakan kreativitas kamu tapi tidak lupakan jati diri kamu. Jangan lupakan real kamu yang sebenarnya itu seperti apa, karena dasarnya kamu itu adalah seseorang yang unik, yang berbeda,
daripada orang yang biasanya. Dan keunikan kamu itu tidak boleh dilupakan, terutama saat kamu melakukan hal yang berhubungan dengan kreativitas. Oke, gue bakal ambil kartu lainnya. Ada kartu Rainbow Blessing. Blessing are showering your life. Dan ada juga kartu Overcoming Obstacle, you can overcome anything. Oke, next card. Oke, gue bakal ambil yang paling bawah aja. Ada kartu Sun, enjoy success and happiness. Satu kartu lagi. Dan ada kartu Spring, see your seed grow. Oke, grup ketiga. Ini udah pasti. Kamu itu akan dapat berkat blessing yang sangat luar biasa, terutama dalam perubahan hidup kamu ya, dalam hal kesuksesan kamu. Di sini ada kartu The Sun yang artinya kamu akan mencapai kesuksesan kamu dan enjoy success and happiness, enjoy keberhasilan kamu serta enjoy kesuksesan kamu nanti. Dan tapi gue mau ngasih tahu buat kamu yang lagi dalam masalah kesusahan sekarang, you can overcome anything. Artinya, kamu pasti bisa melewati segala sesuatu yang dihadapkan ke kamu dan apapun yang terjadi, kamu akan melewatinya. Semua itu akan terlewati nanti. Spring, kartu Spring, see your seed grow. Artinya juga, tanamkan sesuatu hal yang bisa berkembang dengan baik. Kalau kamu ingin memulai sesuatu dalam bidang kreativitas, tanamkan sesuatu yang berkembang, di mana perkembangannya itu adalah ke arah yang baik. Dalam artian, punya hal positif yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Punya nilai atau punya value yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Oke, gue bakal buka kartu selanjutnya. Ada kartu Dare Yourself, beranikan diri kamu. Dan ada juga kartu Give It a Shot. Kartu Give It a Shot ini lebih ke arah coba, lakukan langsung aja, tembak jadi. Nggak usah pikir yang lain, langsung aja mulai langkahnya, langsung aja dimulai. Dan Dare Yourself lebih ke arah beranikan diri kamu untuk mengambil langkah tersebut. Jangan takut tentang resiko-resiko atau ketidakpastian yang terjadi di depannya. Talk to your angel. Satu kartu lagi. Ada kartu Books. Kartu Talk to your angel buat kamu yang bisa channeling, kamu bisa dengan cara channeling. Atau buat kamu yang bisa baca tarot, bisa baca oracle, boleh juga, tapi tetap gunakan intuisi kamu ya. Dan kartu Books di sini buat kamu yang ingin buat buku dan punya hal sesuatu yang berkaitan dengan kreativitas dalam hal menulis atau mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata, entah itu kamu buat podcast, buat YouTube atau apapun itu, jawabannya yes. Dan buku di sini juga bisa berartikan kalau misalnya kamu bisa coba untuk cari referensi-referensi yang ingin kamu lakukan tentang hal-hal apa yang bisa kamu lakukan. Ada kartu Take Back Your Power, artinya gunakan kelebihan kamu, keahlian kamu sekarang juga. Jangan kamu pendam gitu saja, terutama dalam bidang kreativitas. Ada kartu Life Review, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Kartu Life Review ini juga dikasih tahu kalau misalnya pengalaman-pengalaman kamu yang selama ini terjadi, yang selama ini sudah terjadi, lebih direview lagi di mana yang salah, kegagalan yang pernah kamu lalui itu lebih coba direview kembali. Dan gue mau ngasih tahu juga tentang kartu Spring ini. Kartu Spring ini lebih ke arah kamu menanamkan sesuatu yang bisa berkembang. Artinya akan ada opportunity atau akan ada kesempatan lain yang terbuka begitu kamu mengambil langkah
Dan langkah ini yang tadi gue bilang berhubungan dengan kreativitas kamu dan tujuan hidup kamu, serta soul purpose kamu. Tapi, kartu Spring ini dipastikan kalau kamu tidak berhasil dalam suatu hal, akan ada kesempatan yang membuat kamu untuk lebih berhasil. Atau kalau misalnya, kamu menunjukkan sesuatu atau kamu menunjukkan kreativitas yang dimana platformnya tidak memberikan timbal balik yang lebih dalam artian finansial ya. Tapi dari situ nanti akan terbuka kesempatan lainnya yang bisa terjadi kepada kamu ke depannya. Makanya live review di sini juga dibilang, belajarlah dari pengalaman-pengalaman dan take action serta planningkan apa yang harus diplanningkan. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir sebelum di close. Gue bakal buka kartu tarot terakhir. Untuk kamu grup ketiga, ada kartu The Fool. The Fool, seperti yang gue bilang tadi, The Fool adalah seseorang yang maju gitu aja tanpa memikirkan terlalu banyak resiko. Tanpa terlalu melihat kanan kiri, depan belakang. Ini lebih ke arah maju terus, maju aja. Langkah pertama adalah langkah yang paling penting. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, grup terakhir. Langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu Courage. Oke, gue bakal ambil kartu tarot berikutnya. Tapi kartu 333 ini sebenarnya berkaitan juga dengan Spiritual Awakening. Oke, ada kartu The Tower Reverse. Ada kartu Seven of Wands Upright. Oke, ada kartu Two of Cups Reverse, ada kartu Four of Pentacles, dan buat kamu grup keempat, kamu punya satu kartu Major Arcana dan The Tower Reverse. Kalau dari kartu yang keluar lainnya, The Tower Reverse ini adalah hal yang sangat positif ya. Dalam artian, perubahan-perubahan akan datang ke kamu, perubahan yang sangat besar, dan kalau gue baca juga ini berkaitan dengan jalan hidup atau yang tadi gue bilang spiritual awakening. Kartu Two of Cups itu sangat berkaitan dengan soul purpose kamu dan juga ini juga bisa berkaitan dengan twin flame atau jodoh. Dan gue juga mau ngasih tahu untuk kartu Four of Pentacles ini sangat berhubungan dengan kartu Courage ini ya. Artinya gini, kartu Four of Pentacles adalah kartu yang mengharuskan kamu untuk melepaskan sesuatu untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Dalam artian, courage di sini lebih berkata taking a risk atau benar-benar ambil resiko. Jangan mendiamkan sesuatu yang kamu punya, tapi kamu tidak lepaskan. Kalau gue baca di sini ini lebih ke arah pemikiran kamu sih. Lebih ke arah pola pikir serta ide-ide kamu. Kalau kamu punya ide, kalau kamu punya kreativitas, pemikiran, ini lebih baik untuk dilepaskan ke lingkungan, ke universe, ke alam semesta, daripada kamu endap begitu saja di diri kamu yang mana nanti tidak akan ada banyak perubahan juga. Dan gue mau ngasih tahu, dengan adanya kartu Seven of Wands ini, gini, spiritual awakening itu berhubungan dengan sesuatu yang sangat berbeda daripada apa yang orang lain biasa alami. Makanya spiritual awakening akan banyak yang namanya pertentangan. Pertentangan ini akan datang dari lingkungan kamu, tapi bisa juga datang dari diri kamu. Jadi grup 4, kalau kamu punya pola pikir yang sangat berbeda dan kamu yakini, kata hati kamu yakini itu adalah hal yang tepat, maka coba ikuti kata hati kamu. Ikuti kata hati kamu dulu sebelum kamu mendengar pertentangan daripada kebanyakan orang. Dan kalau gue baca juga, The Tower Moment ini karena datangnya reverse, makanya buat kamu grup keempat, hal yang selama ini berantakan mungkin sudah kamu lalui, sebelum-sebelumnya akan kembali membaik. Tapi membaik di sini akan timbul hal yang baru. Dan ini juga bisa berkaitan dengan spiritual awakening. Kenapa gue bilang gitu? Karena di spiritual awakening itu ada yang namanya tahap chaos, tahap dimana The Tower Moment ini muncul. Dan karena ini datangnya reverse, maka nanti akan ada sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu membawa perubahan yang baru juga. Gue mau bahas juga tentang kartu Two of Cups Reverse di sini. Kartu Two of Cups Reverse ini lebih ke arah
love yourself atau lebih ke arah menghargai diri kamu. Jangan lihat orang lain dulu, tapi di sini lebih ke arah kamunya itu seperti apa. Kata hati kamu itu berkata apa, dan juga kamu harus lebih percaya terhadap apa yang kamu anggap benar. Karena kartu courage di sini juga dikasih tahu hal yang sama ya. Kamu lebih berani untuk speak up, untuk mengungkapkan apa yang menurut kamu benar. Oke, next card. Grup keempat. Apalagi pesan yang harus kamu tahu? Ada kartu Unknown Territory. Ada kartu Uncovering Treasure. Beneath the surface lies great bounty. Artinya memang ada finansial, memang ada abundance yang akan datang ke kamu ya. Jadi buat kamu grup keempat, gak usah takut. Terutama kamu yang percaya terhadap apa yang kamu percayai dan percaya dengan soul purpose kamu atau tujuan hidup kamu. Abundance ini nanti akan mengikuti jalannya. Oke, next card. Ada kartu Time to Decide. Ada kartu Strength. Gue bakal buka kartu lainnya juga. Ada kartu Claircognizance. Dan ada kartu You Know What to Do. Oke, next ada pesan khusus. Validation, it comes from you. Dan ini juga berkaitan dengan pertentangan ini. Everything starts with a dream. Dan you are special. Oke. Grup keempat. Gini, kartu yang keluar pertama adalah Time to Decide. Ini adalah waktunya kamu untuk mengambil keputusan ya. Dan gini, keputusan yang kamu ambil itu harus berani kamu ambil. Dan dari kartu yang keluar juga yang lainnya, sebenarnya juga mau dikatakan kamu tuh udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tuh udah tahu apa yang harus kamu ambil, langkah apa yang harus kamu ambil. Walaupun langkah nanti itu tidak meyakinkan atau langkah nanti itu mendatangkan sesuatu yang tidak kamu ketahui atau yang tidak kamu terbiasa, kamu akan ketemu hal tersebut. Tapi be courage dan be brave itu juga lebih dikasih tahu, ambil kesempatan ini, ambil kesempatan yang diberikan kepada kamu. Dan kesempatan ini sekali lagi berkaitan dengan bakat kamu ya, berkaitan dengan nilai plus yang harus kamu keluarkan ini. Dan di sini ada kartu Claircognizance. Kalau gue baca juga, kamu itu adalah orang yang old soul atau yang jiwanya sudah dewasa. Claircognizance di sini itu lebih ke arah pemikiran ya. Kalau kamu tanya apa yang harus kamu lakukan, kamu tidak tahu langkah kamu. Hal yang paling pertama yang harus kamu lihat di sini dari kartu yang keluar ini adalah pemikiran kamu. Pemikiran kamu itu akan menjadi jawaban daripada mungkin kamu ibadah, kamu mengharapkan suatu jalan, tapi kamu bingung jalan mana yang harus kamu ambil, maka akan muncul pemikiran kamu berupa ide-ide ataupun yang lainnya di mana ide-ide itu menjadi jalan keluar daripada masalah kamu. Serta kartu Strength. Kartu Strength di sini itu juga bisa berarti tentang leadership ya, walaupun pada dasarnya Strength ini juga tentang courageous. Strength ini juga tentang courage, dan hampir sama dengan kartu yang keluar ini. Jadi intinya, courage, beranikan diri kamu mengambil langkah. Karena kalau diam doang, tidak ada langkah yang diambil ya, tidak akan ada perkembangan. Abundance ini juga tidak bisa kamu temukan. Karena uncovering treasure ini bukan berarti abundance yang begitu saja datang ke kamu, tapi kamu yang membuka peti ini, uncovering, kamu yang membuka treasure tersebut. Artinya, kamu yang harus mengambil langkah. Dan kartu validation, it comes from you, sama dengan kartu pertentangan ini ya. Apapun yang terjadi, penilaian, sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah itu datang dalam diri kamu sendiri. Everything starts with a dream. Kalau kamu bingung, kamu mau apa? Pertama,
itu lebih tentang mimpi kamu apa. Apa yang ingin kamu harapkan dalam hidup kamu. Jadi semua berawal dari sana. Semua berawal dari apa yang kamu inginkan. Dan untuk menginginkan sesuatu, walaupun itu berupa material, bukanlah hal yang salah. Karena semua itu berawal juga dari mimpi. You are special, artinya kamu itu punya sesuatu yang berbeda daripada apa yang orang lain punya. Dan ini juga mungkin bisa berkaitan dengan kreativitas kamu, pola pikir. Tapi kalau gue baca di sini, ini lebih ke pola pikir sih. Lebih gimana ide-ide kamu itu sangat cemerlang dan kamu bisa aplikasikan itu ke kehidupan kamu. Tapi gimana dengan langkah kamu aja? Langkah kamu mau seperti apa? Ya itu yang harus diperhitungkan, itu yang harus dipikirkan. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir. Ada kartu The Star, artinya mimpi kamu bisa tercapai. The Star ini adalah kartu yang sangat berhubungan dengan mimpi, dan mimpi kamu di sini sangat bisa tercapai. Karena ini sangat positif ya. Kartu The Star yang upright itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan akan tercapainya mimpi kamu, harapan kamu dalam segala situasi, dalam tujuan hidup kamu, ini bisa sangat tercapai. Terutama jika kamu ikuti apa yang menurut kamu benar, ikuti kata hati kamu. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!